Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dan senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mensyukuri karunia Allah, meneladani Rasulullah adalah media kita agar kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu layak mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini dan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Majelis tafsir kita pada pagi hari ini akan membahas surat Al-Ankabut ayat 66 sampai dengan ayat 69. Kemudian dilanjutkan dengan surat setelahnya, surat Ar-Rum ayat pertama sampai dengan ayat 16. Kita awali dari surat Al-Ankabut ayat 66. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Terjemahnya, agar mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, agar mereka pula hidup bersenang-senang. Kemudian mereka kelak akan mengetahui akibat dari perbuatan buruk mereka. Para ulama tafsir mengkaitkan makna ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu bagaimana sikapnya orang-orang musyrik terhadap kehidupan. Di antaranya di ayat 65 sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sikap orang-orang musyrik. Manakala mereka sangat membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah, mereka berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, mengharapkan pertolongan Allah. Namun setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, menyelamatkan mereka, mereka kembali mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan demikian, itulah yang disebut oleh Allah di ayat 66. Mereka semakin ingkar kepada Allah, ingkar terhadap nikmat-nikmatnya, ingkar terhadap pertolongan-pertolongan Allah. Mereka pula semakin gemar berpesta fora, bersenang-senang dalam kehidupan tanpa ada batasan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya di akhir ayat 66 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya, yaitu di yaumil qiyamah kelak. Semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat-malaikat dan semuanya akan dimintai pertanggungan jawab di yaumil qiyamah kelak, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ayat 67, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semuanya untuk selalu memperhatikan, menyaksikan apa yang terjadi pada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan artinya merenungkan. Memperhatikan artinya menggali hikmah dan pelajaran. Awalam yaro anna ja'alna haraman amina wa yutakhaffafun nasu min hawlihim afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan negeri Mekah sebagai negeri yang suci, negeri yang aman. Sedangkan negeri-negeri sekitar Mekah pada masa itu adalah negeri yang sering terjadi rampok-merampok, keburukan dan kejahatan, bunuh-membunuh. Maka setelah kebenaran yang Allah berikan, setelah kenyataan yang Allah sampaikan, mereka masih lebih percaya kepada keburukan-keburukan
dan ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menggambarkan masa dahulu. Mekah adalah negeri yang Allah berikan keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Masyarakatnya hidup dalam keadaan baik. Sedangkan negeri-negeri sekitarnya sering terjadi peperangan, pertumpahan darah, bahkan rampok-merampok. Inilah perbandingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah hadirkan ketenangan, kedamaian, keberkahan, kemakmuran. Namun jika kita ingkar kepada nikmat Allah, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat, maka yang terjadi adalah antara manusia akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pertikaian, perselisihan, percekcokan. Karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak qanaah dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah ayat 68 juga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perbandingan. Siapa yang lebih zalim? Apakah yang mengadakan kebohongan kepada Allah, atau yang mendustakan kebenaran yang Allah berikan kepada manusia? Padahal neraka jahanam, kata Allah, adalah tempat yang paling buruk bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mengadakan kedustaan terhadap Allah. Mengatakan sesuatu yang Allah tidak katakan. Mengatakan sesuatu yang Nabi tidak katakan, itu adalah kedustaan atas nama Allah. Perbuatan yang sangat tercela. Karenanya Nabi SAW juga mengingatkan, siapa yang mengatakan sesuatu padahal aku tidak mengatakannya, maka disiapkan tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun mengatakan bahwa ini adalah merupakan firman Allah, ini adalah sabda Nabi SAW, padahal tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada pula di dalam hadis-hadis Nabi. Sungguh itu adalah kebohongan dan kedustaan yang paling besar terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW, diancam dengan neraka jahanam. Apabila Allah tidak mengatakan, kita katakan Allah tidak mengatakan. Apabila Rasul tidak mengatakan, tentu kita tidak mengatakan bahwa Rasul telah mengatakan. Karena itu termasuk al-kadzibu 'ala Allah wal-kadzibu 'ala Rasul, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dengan ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu petunjuk yang sangat mulia. Kaidah dalam kehidupan ini. Siapapun yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan semakin membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu jalan, pintu-pintu untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diistilahkan oleh para ulama tasawuf dengan al-mujahadah. Walladzina jahadu fina. Siapapun yang bersungguh-sungguh, bermujahadah dengan kesungguhannya, dengan keseriusannya, dengan munajatnya, dengan ibadahnya, dengan amal solehnya, maka ia semakin dibuka oleh Allah pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan. Di sini Allah tunjukkan jalan-jalan kami. Semakin ia bersungguh-sungguh beribadah, semakin Allah bukakan jalan-jalan ibadah. Semakin bersungguh-sungguh beramal soleh, Allah bukakan jalan-jalan amal soleh. Dan banyak jalan untuk beramal soleh. Banyak peluang untuk beribadah. Tinggal kita mau atau tidak mau. Namun sesungguhnya kalau ada mujahadah di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka kita akan semakin dibuka oleh Allah pintu-pintu amal soleh, ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan kebaikan. Akhir ayatnya, wa innallaha la ma'al muhsinin. Sungguh Allah itu benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik, perbuatan baiknya sampai mencapai tahap al-ihsan, al-muhsinin. Di dalam hadis Jibril, al-ihsan adalah tingkatan tertinggi dari ibadah kita dan amal soleh kita. Yang pertama al-Islam,
Yang kedua al-iman. Dan yang paling tinggi, yang ketiga adalah al-ihsan. Ia berbuat baik, seolah-olah ia melihat Allah. Atau memang tidak mungkin kita melihat Allah di dunia ini, melainkan nanti di dalam surga, maka Allah pasti melihat kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka, sabda Nabi. Hendaklah kamu selalu beribadah, beramal soleh, seolah-olah kamu melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, dan pasti tidak mampu, maka yakinlah Allah yang melihat kamu, Allah yang memperhatikan kamu, sehingga amal kita semakin baik, semakin ihsan. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakhirlah surat Al-Ankabut, dan surat berikutnya adalah surat Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Sadaqallahul azim. Ar-Rum artinya adalah bangsa Roma atau Romawi. Dahulu bangsa Romawi terbagi dua. Ada Romawi Barat dan Romawi Timur. Setelah sekian lama, Roma Barat mengalami keruntuhan. Sedangkan Roma Timur mengalami kemajuan yang sangat pesat, meskipun kemudian juga runtuh. Yang dimaksud dengan Ar-Rum di surat ini adalah Roma Timur, Romawi Timur. Ayat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Barulah kemudian di ayat kedua dikatakan bangsa Romawi telah terkalahkan. Ghalibatir Rum. Saat itu terjadi peperangan antara bangsa Persia dan bangsa Romawi Timur pada tahun 615 Masehi. Setelah terkalahkan, mereka meraih kemenangan. Awalnya bangsa Persia mengalahkan bangsa Romawi. Namun kemudian dengan ketetapan Allah, takdir Allah berpindah, beralih, berganti. Bangsa Romawi dapat mengalahkan bangsa Persia. Itulah ayat yang keempat. Kemenangan Romawi diperoleh dalam waktu yang disebutkan oleh Allah fi bid'i sinin. Al-bid'u artinya adalah waktu antara 3 sampai dengan 9 tahun. Sebagian ulama tafsir memahami kemenangan itu terjadi setelah 7 tahun menderita kekalahan. Fi adnal ardi, terjadinya peperangan yang kemudian bangsa Romawi mendapatkan kemenangan adalah di tempat atau di bumi yang paling rendah, di bumi yang paling mudah dijangkau. Subhanallah. Para ulama, para ilmuwan memahami bahwa ada tempat yang paling rendah di muka bumi ini. Yang dimaksud oleh para ulama adalah negeri Jordania. Di Jordania ada danau Laut Mati. Tempat paling rendah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar 409 meter di bawah permukaan laut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan setelah para sahabatnya mengalami kegelisahan karena Persia dapat mengalahkan Romawi. Bangsa Persia adalah bangsa Majusi yang menyembah api. Sedangkan bangsa Romawi adalah ahli kitab. Orang-orang beriman, para sahabat, masyarakat berharap kembali Romawi dapat mengalahkan Persia. Karenanya yafrahul mu'minun. Orang-orang beriman saat itu berbahagia dengan kemenangan Romawi atas Persia. Begitulah sesungguhnya kemenangan dan kekalahan adalah betul-betul takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berikhtiar. Siapapun berusaha agar selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan.
Namun jika kemudian terjadi hal di luar dari keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, itulah namanya takdir Allah, itulah namanya ketetapan Allah, dan kita insya Allah selalu mensabarinya. Bahkan kita selalu pula mengagungkan Allah atas apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Jika kemudian itu adalah yang kita inginkan, maka kita bersyukur kehadirat Allah dan itu baik bagi kita. Jika yang Allah hadirkan adalah kesulitan atau ujian, maka kita bersabar dan itu baik bagi kita. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, kata Nabi, sikap orang beriman itu. Apabila mendapatkan kenikmatan, bersyukur dan itu baik. Apabila mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, bersabar dan itu baik. Semuanya baik bagi orang-orang yang beriman. Ayat pertama Alif Lam Mim tentu disebut dengan huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah yang kita baca sesuai dengan hurufnya. Alif, Lam, dan Mim. Tidak ada yang mengetahui makna sesungguhnya dari huruf-huruf di awal surat ini. Dan huruf-huruf di awal surat sesungguhnya menjadi tanda dari mukjizat Al-Quran, bahasa Al-Quran yang tidak akan pernah mungkin ditandingi oleh bahasa manusia. Manusia bahkan jin tidak berdaya membuat semisal Al-Quran. Salah satunya adalah membuat seperti huruf-huruf di awal surat, karena tidak ada yang dapat memahaminya sampai hari kiamat melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghalibatir Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Mereka dikatakan oleh para ulama tafsir adalah ahli kitab, sedangkan bangsa Persia adalah penyembah berhala atau penyembah api. Dengan berita ini, orang-orang musyrik Mekah bergembira. Karenanya para sahabat bersedih. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa setelah mereka bangsa Romawi mengalami kekalahan, nanti mereka akan mendapatkan kemenangan. Janji Allah ditunaikan di ayat yang ketiga. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu, di negeri yang terdekat. Mereka sesudah dikalahkan itu akan mendapatkan kemenangan. Beberapa riwayat tentang sebab nuzul ayat ini menyebutkan, misalnya riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, bahwa orang-orang musyrik bersukaria saat mendengar berita bahwa pasukan Persia dapat mengalahkan pasukan Romawi. Dan orang-orang beriman, para sahabat bersedih. Karenanya orang-orang musyrik mencemooh orang-orang beriman. Kalau mereka bangsa Persia dapat mengalahkan Romawi, kami pula dapat mengalahkan kalian, wahai Muhammad, wahai sahabat-sahabat Muhammad. Ketika itulah bersedih para sahabat. Kemudian Allah turunkan ayat ini, memberikan kabar gembira. Namun kabar gembiranya membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran. Antara 3 sampai 9 tahun. Mayoritasnya mengatakan 7 tahun barulah bangsa Romawi kembali mendapatkan kemenangan atas bangsa Persia, dan itu terjadi di tempat yang paling rendah, yaitu di Danau Laut Mati, posisinya di Jordania. Mereka mendapatkan kemenangan sehingga berbahagialah orang-orang beriman, sedangkan orang-orang musyrik Mekah bersedih dan mereka putus asa, mereka menyesal, mereka kecewa, karena disitulah setelah peristiwa itu ada yang mengatakan terjadilah perang Badar dan Allah memberikan kemenangan kepada Nabi, kepada sahabat-sahabatnya. Fi bid'i sinin, sungguh untuk mendapatkan apapun membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dalam beberapa tahun. Dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, proses waktu yang panjang itulah sesungguhnya ikhtiar manusia. Namun pada hakikatnya semuanya ada dalam ketetapan Allah. Kita mensabarinya saja, kita berikhtiar saja. Namun manakala kita tidak sabar, kita ingin segera, kita ingin cepat, maka bisa jadi seseorang yang menginginkan sesuatu sebelum waktunya,
maka ia akan lepas dari sesuatu yang diinginkan. Untuk itu bersabar saja, untuk itu berikhtiar saja, untuk itu bermunajat saja. Jika sudah waktunya sesuai dengan ketetapan Allah, maka semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, Allah pula yang akan menghadirkannya, menganugerahkannya untuk kita. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Orang-orang beriman, maksudnya di ayat keempat ini adalah para sahabat Nabi SAW. Kebahagiaannya karena mendapatkan informasi kemenangan pasukan Romawi. Namun yang paling tinggi kebahagiaannya karena mereka lepas dari cemoohan orang-orang musyrik. Mereka dapat beribadah dengan tenang, dengan nyaman. Mereka tidak lagi mendengar bahasa-bahasa buruk dari orang-orang musyrik. Mereka lebih tenang beribadah, lebih tenang berkehidupan. Itulah maksudnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Kebahagiaan dan kesenangan kita manakala Allah mudahkan kita beribadah, Allah tenangkan kita beribadah dan beramal soleh. Meskipun tentu banyak sekali media-media agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang paling tinggi, ayat kelima diisyaratkan karena pertolongan Allah binasrillah. Semua kita membutuhkan pertolongan Allah. Dan kemenangan tertinggi, kebahagiaan tertinggi Nabi juga manakala turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, apabila datang kemenangan dari Allah, itulah kebahagiaan yang amat sangat dirasakan oleh baginda Nabi. Karena berarti manusia seluruhnya beribadah kepada Allah. Kebahagiaannya karena manusia dekat dengan Allah, manusia beribadah kepada Allah. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka layaklah umat Nabi berbahagia manakala semua manusia dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh kepada Allah. Dan Allah menolong siapapun yang Allah kehendaki. Yansuru may yasha. Siapa yang Allah kehendaki menjadi catatan bahwa Allah maha kuasa atas segala-galanya, atas manusia. Sampai pertolongan, sampai kenikmatan, sampai rizki, semuanya adalah mayyasha. Tergantung siapa yang Allah kehendaki. Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Yarzuqu mayyasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Yaghfiru limayyasha. Allah menolong siapa yang dikehendakinya. Yansuru mayyasha. Kehendak Allah adalah menunjukkan kekuasaannya. Kehendak Allah berarti manusia semuanya tidak dapat menjalankan apapun, tidak dapat menerima apapun kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Akhir ayatnya, wa huwal azizur rahim. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat untuk menunjukkan, untuk menganugerahkan apapun dalam kehidupan ini. Namun dialah Allah pula yang maha penyayang, sehingga semua kekuasaan Allah adalah tanda kasih sayangnya kepada umat manusia. Ayat ke-6 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa'dallah. Semua yang disebutkan di ayat pertama sampai ayat kelima adalah bukti Allah tidak mengingkari janjinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebab nuzul, bahwa para sahabat sedih manakala mendengar bangsa Persia mengalahkan Romawi. Kemudian Nabi menenangkan. Nabi mengingatkan bahwa setelah kekalahan itu ada kemenangan. Dan dibuktikan beberapa tahun, 7 tahun, akhirnya bangsa Romawi mendapatkan kemenangan. Persis perang Badar pula, para sahabat mendapatkan kemenangan atas orang-orang musyrik Mekah. Wa'dallah, itulah janji Allah. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Namun disinilah walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hikmahnya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi setelah ini. Jika kemudian ada kenikmatan, tidak ada yang tahu setelah kenikmatan itu. Apabila yang dianugerahkan
Yang Allah hadirkan adalah kesulitan, musibah. Tidak tahu pula apa setelah musibah ini. Karenanya semuanya adalah betul ketetapan Allah. Lebih baik kita serahkan kepada Allah. Kita berusaha sungguh-sungguh, berikhtiar maksimal, berdoa dan bermunajat, beribadah dan beramal soleh. Setelah ini tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita sudah bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, ikhtiar, beribadah, bermunajat, maka itulah yang terbaik untuk kita semuanya, insya Allah. Itulah ayat pertama sampai ayat ke-6. Berbicara tentang nama dari surat ini, yaitu surat Ar-Rum, bangsa Romawi, yang akhirnya Allah anugerahkan kemenangan atas bangsa Persia. Kemenangan itulah yang membahagiakan para sahabat Nabi sehingga mereka dapat beribadah, dapat menjalankan kehidupan dengan tenang, dengan damai, dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ketujuh berpindah kepada pembahasan tentang hakikat kehidupan dunia. Kehidupan dunia Allah bagi. Ada kehidupan lahiriah, ada kehidupan batiniyah. Ada kehidupan yang nampak, tapi ada kehidupan yang tidak nampak. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Mereka manusia hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Imam Ar-Razi mengatakan, karena disebutkan zahirul hayatid dunya, kehidupan lahiriah, maka ada kehidupan batiniyah. Hanya maknanya zahirul hayatid dunya adalah kesenangan, adalah keindahan, adalah kenikmatan-kenikmatan, adalah kemewahan-kemewahan duniawi. Tapi ada batinal hayatid dunya, yaitu kehidupan yang berada di dalam diri kita. Kehidupan yang hakiki, kehidupan batiniyah, yaitu ada kewajiban, ada amanah, ada ibadah, dan ada amal soleh. Kita mendapatkan kehidupan lahiriah dari Allah, kesenangan, kenikmatan, dan sejenisnya. Namun yang paling tinggi, manakala kita dianugerahkan kehidupan batiniah oleh Allah, kemudahan beribadah, kesungguhan beramal soleh, kekhusyuan dalam beribadah. Karena itulah keseimbangan antara kita mendapatkan lahiriah dunia ini dan batiniah dunia ini, sehingga lengkaplah bagi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui, yang mereka tahu hanya kenikmatan, hanya kesenangan, hanya kemewahan. Karena mereka hanya mengetahui kesenangan dan kenikmatan dunia yang hanya sementara, maka akhirnya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Maknanya mereka tidak mempersiapkan, mereka tidak berbekal untuk kehidupan akhirat. Sedangkan manusia yang memahami kelengkapan kehidupan dunia, ada kenikmatan lahiriahnya, namun ada ibadahnya, ada amal solehnya, ada kewajibannya, mereka jalankan dengan sebaik-baiknya, maka mereka selalu berbekal untuk kehidupan akhirat. Mereka yang lengkap pemahaman tentang dunianya, lengkap pula amalnya, dan mereka berusaha menjalankan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya, berbekal kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya. Allah perintahkan di ayat yang ke-8 agar kita selalu memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan. Khususnya apa yang Allah telah anugerahkan pada diri kita. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Mengapa mereka tidak memikirkan semua yang ada pada diri mereka? Allah menciptakan dengan sempurna, Allah melengkapi, Allah menyempurnakan dengan berbagai hal. Jadilah kita makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia. Tidak pula bagaimana mereka memperhatikan Allah menjadikan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Pasti ada tujuan, pasti ada hikmahnya. Disinilah manusia mengabaikan hikmah. Manusia tidak mau mengambil hikmah, menggali hikmah, mengambil pelajaran, yaitu dalam rangka tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah. Karenanya Allah ingatkan di akhir ayat ke-8, manusia kebanyakan tidak yakin akan kembali bertemu dengan Allah ketika kita menyaksikan peristiwa
menyaksikan keagungan ini, maka kita mengingat keagungan Allah. Berarti kita pula yakin bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperhatikan, memikirkan semua keindahan dan keagungan ciptaan Allah adalah bukti bahwa kita mengimani adanya pertemuan dengan Allah, adanya kebangkitan, adanya akhirat, adanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berikutnya di ayat 9. Allah perintahkan kita untuk melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya bukan sekedar melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu kita diminta untuk memperhatikan apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Awalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka mau mengadakan perjalanan di muka bumi, memperhatikan akibat orang-orang dahulu. Mereka yang berbuat jahat mendapatkan akibat buruk, dan itu sudah banyak tanda-tandanya dari Allah. Mereka yang beramal soleh, mereka yang berbuat baik mendapatkan kebaikan, dan sudah banyak bukti dan tanda-tandanya. Bagaimana Allah memakmurkan bumi ini, bagaimana Allah menganugerahkan banyak kenikmatan dari bumi ini. Telah datang pula rasul-rasul yang memberikan bukti tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menunjukkan dengan seluruhnya pertanda Allah tidak berbuat zalim. Karena semuanya sudah Allah sampaikan. Semuanya sudah Allah ceritakan. Semua yang pernah terjadi juga sudah disampaikan oleh Rasul, utusan-utusan Allah. Sehingga manusia mengambil pelajaran. Kesudahan apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu harusnya menjadi pelajaran. Mereka yang mendapatkan keburukan, kita menghindari keburukan yang sama. Mereka yang mendapatkan kebaikan, kita berusaha mendapatkan kebaikan yang sama, bahkan lebih. Itulah esensi dari ayat yang ke-9. Disinilah Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu adalah pelajaran. Apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu jangan sampai terulang kembali kalau itu keburukan. Kita ulang kembali kalau itu kebaikan. Begitulah tanda kita mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akibat? Orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka pula selalu memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjemah dari ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan akibatnya, menggambarkan azabnya, menyebutkan peristiwa yang terjadi kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Di sini ayat 10 menjadi catatan bahwa siapapun yang melakukan keburukan ada akibatnya. Siapapun yang melakukan kebaikan ada balasan yang sangat mulia, yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 11 berbicara tentang bagaimana tanda kekuasaan Allah, bukti keagungan Allah. Allah mencipta manusia dari permulaan. Tidak ada yang mendahului ciptaan manusia. Tidak ada sebelum adanya manusia. Betul-betul manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang Allah cipta sebelumnya. Disitulah makna Allah menciptakan manusia dari permulaan. Kemudian manusia akan dihidupkan kembali. Kemudian pula semua manusia akan bertemu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sunnatul hayat kata para ulama. Yaitu sunnah dalam kehidupan ini. Semua manusia berasal dari tiada. Kemudian Allah ciptakan, kita lahir berarti kita ada. Kemudian Allah matikan, berarti tiada kembali. Namun ada kehidupan berikutnya, yaitu kita semuanya akan mengalami kehidupan akhirat yang bernama kehidupan abadi, kehidupan paling kekal, kehidupan selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Persoalannya adalah apakah di surga Allah, apakah di neraka Allah? Tentu kita sangat berharap bahwa kehidupan abadi kita, kehidupan kekal kita adalah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkuat dengan ayat 12. Bagaimana terjadinya kebangkitan?
Bagaimana terjadinya kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia ini? Wa yauma taqumus saah. Saat terjadinya kiamat, maka kemudian orang-orang berdosa banyak yang berputus asa. Mereka terdiam, mereka menyesal karena akibat dari perbuatan jahat mereka di dunia akan dapat mereka rasakan saat berada dalam kehidupan akhirat. Ini pembuktian. Orang-orang berdosa sendiri mengakui bahwa nanti ada kehidupan akhirat. Buktinya mereka menyesal, mereka terdiam, mereka berputus asa. Seandainya mereka dimungkinkan hidup kembali, tentu mereka ingin hidup kembali di dunia dan tidak menjalankan dosa. Dan semakin baik beribadah dan semakin banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Namun jika sudah datang kiamat, sudah terjadi kiamat, tidak ada kehidupan lagi melainkan kehidupan akhirat. Untuk itu ketika kita masih diberikan kesempatan atau kehidupan dunia ini masih berlangsung, kita jalankan saja kebaikan, kita lakukan terus-menerus kebaikan dan ketaatan sehingga kita tidak termasuk yang disebutkan di ayat 12, menyesal, berputus asa karena tidak ada amal yang dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat 13 menguatkan ayat 12. Pada hari kiamat manusia tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun kecuali dari pertolongan Allah. Sampai orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan berhala, dengan alam, dengan ciptaan Allah, dengan gunung, dengan matahari, dengan api, mereka semua tidak mungkin dapat menolong di hari kiamat. Allah nafikan itu. Sekali-kali tidak ada pemberi syafaat, pemberi pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala, dari sesembahan-sesembahan di dunia. Dan bahkan semua yang mereka sembah selain Allah juga akan mengingkari dan melepas diri dari mereka yang menyembahnya. Begitulah kelemahan selain dari Allah. Dan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari kiamat terjadi, ayat 14 sama dengan ayat yang ke-12. Perbedaannya adalah di akhir ayatnya, pada saat terjadinya kiamat, Allah bagi manusia bergolong-golongan. Manusia digolongkan, dikelompokkan oleh Allah sesuai dengan amalnya. Amal yang baik digolongkan dengan semua yang beramal baik. Manusia yang beramal buruk digolongkan dengan manusia-manusia yang beramal buruk. Wa yauma taqumus saah yauma idzi yatafarraqun. Saat terjadinya hari kiamat, manusia berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ada dua golongan. Ada golongan mereka yang berbuat kebaikan di dunia, dikelompokkan oleh Allah. Ada mereka yang berbuat kejahatan di dunia, dikelompokkan oleh Allah. Mereka berbaris di hadapan Allah dan barisannya sesuai dengan amal perbuatannya. Begitulah gambaran ringkas dari hari kiamat kelak. Betapa manusia sebelum mendapatkan surga dan neraka, sebelum ada mizan, sebelum ada hisab, sebelum ada sirat, sudah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang dapat menolak, tidak ada yang dapat membantah, atau ia tidak mau digolongkan dengan golongan sesuai dengan amalnya. Karena semuanya sudah ada dalam catatan-catatan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika berakhir penggolongan itu, pengelompokan manusia kepada calon-calon penghuni surga dan calon-calon penghuni neraka, ashabul jannah dan ashabul nar, ashabul maimanah dan ashabul masy'amah, ashabul yamin wa ashabus shimal. Setelah manusia mengikuti kelompok sesuai dengan amalnya yang ditetapkan oleh Allah, maka ayat 15 dan ayat 16 adalah bagaimana akhir dari manusia di hari kiamat kelak berdasarkan amal solehnya. Allah awali dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Fa'ammal ladzina amanu wa amilus solihat fahum fi raddati yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka akan ditempatkan di tempat yang sangat mulia, raddhah, yaitu taman-taman surga. Yuhbarun, mereka berbahagia, bersukacita, berbahagia dengan kenikmatan, kemewahan, keagungan, keutamaan dalam berbagai bentuknya. Semuanya adalah mewah,
semuanya adalah mulia, semuanya adalah membahagiakan, ucapannya membahagiakan, makanannya amat sangat lezat, minumannya amat sangat segar. Bahkan mereka bertemu dengan keluarga mereka, bertemu dengan orang-orang yang mereka sayangi di dunia, bahkan mereka saling menyampaikan kebaikan-kebaikan, bahkan mereka saling bertegur, bahkan mereka saling menikmati semua kenikmatan surga. Begitulah gambaran dari raudhah, taman surga Allah di yaumil qiyamah. Dan ada taman surga Allah di dalam kehidupan dunia ini, kata Nabi, yaitu halaqah az-zikr, yaitu majalis az-zikr, majelis ilmu, majelis zikir, kumpulan-kumpulan orang ngaji, majelis-majelis tafsir, majelis-majelis ilmu. Itulah taman-taman surga. Dan karenanya kita diminta oleh Nabi untuk selalu hadir di taman surga. Bisa kumpul bersama orang-orang di taman surga, bisa ngaji di taman-taman surga, karena taman-taman surga itu di dunia adalah taman-taman surga kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, na'udzubillah, mereka yang ingkar, mereka yang tidak mau beramal soleh, bahkan mereka mendustakan hari kiamat, mereka akan berada dalam azab, fil azabi muhdharun, yaitu azab yang dimaksud adalah neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Begitulah akhir dari mereka yang selalu mengingkari Allah, selalu mendustakan akhirat. Mereka tidak menjalankan kebaikan, semua perbuatannya adalah kezaliman, perbuatannya adalah kejahatan, mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan nabi-nabi Allah. Maka balasannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Ayat 16 mengakhiri majelis kita pada pagi hari ini. Kita sangat berharap mudah-mudahan majelis ini adalah taman-taman surga kita kelak di yaumil qiyamah. Semua yang kita jalankan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jazakumullah khairah. Terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, Ibu Ketua. Mudah-mudahan kita semuanya selalu disehatkan, diafiahkan oleh Allah. Semua jamaah, semua yang selalu mengikuti majelis ini, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Kita selalu memuji Allah, mengagungkan Allah. Salah satu cara memuji dan mengagungkan Allah adalah mengkaji, mengaji, membaca ayat-ayat Allah. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.